Dia disebut buta, buta juga artinya materi, buta juga artinya kegelapan. Bagaimana cara menghilangkan kegelapan? Kecuali dengan memberi cahaya, betul nggak? Nah, warna-warni bunga itu adalah warna-warni energi Oh, cahaya. cahaya ya, warna-warni di canangnya itu ya. Heeh. Oh, alah. Makanya kalau hidup kita mau bergairah, kan kita pakai warna-warni. Betul, betul, betul. Tuhan itu tidak basah oleh air, tidak kering oleh angin. Saya tanya sekarang, kecerdasan itu basah oleh air nggak? Nggak. Enggak. Kering oleh angin nggak? Nggak. Terbakar oleh api nggak? Nggak. Ada di mana-mana? Iya. Betul kan? Iya. Nah, sekarang kecerdasan itu menunjukkan kemampuan jadi energi. Energi memadat jadi materi. Lalu materi itu siapa? Energi itu siapa? Kecerdasan itu siapa? Kan itu sendirinya. Tuhan, ngapain sih kamu ciptakan kehidupan? Kamu ciptakan, kamu pelihara, kamu matiin gitu. Terus untuk apa sebenarnya? Ya, untuk diriku. Untuk diriku supaya aku melihat diriku. Seperti kamu menciptakan cermin untuk apa? Kan untuk melihat dirimu. Mumpung lagi bahas ini nih Pak Wayan, Ya, supaya kemudian tidak terjadi pemahaman yang simpang siur gitu kan ya. ya, Bagi sebagian pemeluk agama yang fanatik begitu ya, kan, melihat saudara kita, teman-teman di Bali gitu ya, saudara-saudara umat ya, Hindu gitu, ketika kemudian memberikan suguhan apa ya, canang atau apa namanya di tugu-tugu tertentu ya, gitu ya, kan, ya. itu dianggap sebagai, mohon maaf, dianggap sebagai Musik menyembah ya. batu Ya, dan lain sebagainya begitu. Nah ini penjelasannya kalau ya, dikaitkan dengan terkait dengan apa tuh namanya kecerdasan semesta, energi semesta sama ya. materi. Tadi gimana Pak Wayan? Ya, pertama tuh gini, kita ini kan tubuh materi. Oke. Betul nggak? Tubuh kita materi. Iya, iya. Tapi kita hidup kalau punya energi. Dan ada kecerdasan sebagai sang ruh. Oke, Betul sip. nggak? Nah, ini tiga. Trinitas dalam diri Iya, kita. iya, iya. Tapi ketika tubuh materi kita lagi drop energinya, kita butuh energi nggak? Butuh ngecas. Bukan. Butuh energi. Butuh energi kan kita makan. Oh iya, iya, oke, 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 Ya, oke, itu oke. contoh. Kalau kita pakai HP, kamera atau apa, ketika dia dia bisa hidup kalau ada energi Iya, dalam baterai. listrik. Kalau drop, kita butuh cas nggak? Charger. Butuh cas. Berarti itu sama dengan charger Ngecas, gitu. ngecas. Oh. Nah, bayangkan sekarang, Bali itu, kan lingkungan Bali itu kan lingkungan yang terdiri dari 5 macam. Yang disebutnya panca, maha, buta. Panjang. Buta itu artinya material. Panca 5, maha 5 materi utama yang berupa apa? Padat, air, kemudian api, panas, kemudian ada udara, dan ada ruang kosong. Nah, itu kan materi semua. Kan ada saatnya materi itu ngedrop energinya. Nah, karena dia disebut buta, buta juga artinya materi, buta juga artinya kegelapan. Bagaimana cara menghilangkan kegelapan? Kecuali dengan memberi cahaya, betul nggak? Nah, warna-warni bunga itu adalah warna-warni energi Oh, cahaya. cahaya ya, warna-warni di canangnya itu ya. Heeh. Oh, alah. Makanya kalau hidup kita mau bergairah, kan kita pakai warna-warni. Betul, 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 betul. Betul nggak? Aduh, aduh, aduh. Nah, Keren. makanya canang itu, sesajen warna-warni, itu tujuannya apa? Menghilangkan kegelapan dengan energi cahaya. Sesederhana itu sebenarnya. Dan kita tahu materi itu kan di mana-mana. Ada materi pada pohon. Nah, kita kan sama pohon itu kan sangat tergantung. Kalau bumi menjadi gurun, kita dapat oksigen dari mana? Nah, dan dia kan butuh energi juga. Tapi dia dapat energinya dari mana? Dari air, dari cahaya matahari. Tetapi kita kan butuh rasa ungkapan terima kasih dari kita juga. Dalam ajaran Jawa di Bali kan dikenal manusia adalah alam semesta kecil, buana alit, betul nggak? Iya, iya, zakat alit kalau di Jagat Jawa alit. ya. Nah, pohon itu mendapatkan energi dari jagat agung, dari bumi, berupa air, berupa cahaya matahari, berupa udara. Akan lebih bagus lagi kalau dia mendapatkan dari jagat alit manusia yang memberikan persembahan cinta melalui sesajen dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita memuja dia, bukan. Memuja itu enggak. Manusia tetap ditempatkan, menurut di Hindu itu tetap ditempatkan di atas. Karena tumbuh-tumbuhan dianggap hanya memiliki tenaga, bayu. Kalau hewan memiliki bayu dan sabda, dianggapnya demikian. Artinya cuma memiliki tenaga dan suara. Kalau manusia memiliki tenaga, suara, dan idep. Idep itu akal pikiran dan sebagainya. Sehingga dengan kekuatan kita lah, kita pancarkan kecerdasan kita melalui energi. Kalau kita gini-giniin pohon kan nggak seru. Masa pohon dibeginikan, orang kita juga butuh oksigen dari dia. Nah, kita persembahkanlah simboliknya. Just say thank you aja.
Artinya, Dokter Wayan menyimpulkan bahwa alam semesta ini memang benar-benar ada yang menciptakan, Ya. tidak terjadi dengan sendirinya, Ya. dan yang menciptakan membuat semuanya serba sangat teratur itu yang disebut sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Ya, saya Oke. potong Mas Hendra. Dulu ada yang komplain kan, komplain sama Stephen Hawking ya. Iya. Stephen Hawking bilang alam semesta tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi tercipta dengan sendirinya. Oh ini komplain ya, bentrok. Nanya ke saya terus, bagaimana menurut Pak Wayan? Saya tanya. Terus menurut Stephen Hawking, yang menciptakan alam semesta siapa? Dia tercipta dengan sendirinya katanya. Oke, dengan sendirinya. Terus kalau menurut kamu apa? Ya diciptakan oleh Tuhan. Dengan siapa? Dengan sendirinya. Lah, kan sama-sama dengan sendirinya. Iya. Stephen Hawking mengatakan alam semesta tercipta dengan sendirinya. Orang beragama mengatakan diciptakan oleh Tuhan yang sendirinya. Sekarang kita lihat sekarang. Siapakah yang sendirinya itu? Ada kecerdasan yang abstrak. Tidak berwujud, tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, dulu diajarkan oleh orang-orang filsafat dulu, orang filsuf para resi dulu. Tuhan itu tidak basah oleh air, tidak kering oleh angin. Saya tanya sekarang, kecerdasan itu basah oleh air nggak? Nggak. Kering oleh angin nggak? Nggak. Terbakar oleh api nggak? Nggak. Ada di mana-mana? Iya. Betul kan? Iya. Nah, sekarang kecerdasan itu menunjukkan kemampuan jadi energi. Energi memadat jadi materi. Lalu materi itu siapa? Energi itu siapa? Kecerdasan itu siapa? Kan itu sendirinya. Jadi sumber dari segala sumber itu adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Ya, dan itu sendirinya kan? Sendirinya. Sendirinya. Sekarang Dengan saya sendirinya. Ya. Benar. Ya, sekarang saya ini ngomong. Yang ngomong ini siapa? Kalau dibilang roh saya yang ngomong, kan jadi mistis jadi. Yang ngomong saya. Iya. Tapi kan saya nggak bisa ngomong kalau roh saya nggak ada. Mati saya. Atau kalau roh saya ada, saya nggak punya energi ngomong, ya saya nggak bisa ngomong. Atau saya punya energi, punya roh, tapi nggak punya tubuh. Ini aja misalnya serak itu nggak bisa ngomong kan kita. Iya. Artinya apa? Yang sendirinya ini adalah 3 hal. Jadi semesta ini, baik dia bentuk materi, energi, dan kecerdasan, itu kan dia semua. Kalau sudah dia semua, berarti semuanya adalah dia sendirinya. Terus sudah demikian kan, siapa lagi yang bukan dia kan begitu. Iya. Nah ini bahasa sederhana. Iya. Gitu. Sehingga ketika kita mau menghadap di sana, saya lihat tembok, saya lihat ini, itu siapa? Ya, ada materi semesta menjadi tembok, wah itu dia. Saya menghadap ke sana, itu dia. Maka di Islam, kemanapun engkau menghadap, Melihat wajahnya. itulah wajahnya. Iya sih. Relevan ya. Sederhana itu kan. Tapi muncul pertanyaan begini dalam benak saya gitu ya. Ketika kemudian tadi kita bicara soal awal mulanya adalah kalau tadi Pak Wayan kan kupas semuanya sampai ketemu kekosongan gitu kan ya. Dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Ketika kemudian awalnya berasal dari sebuah kekosongan atau kasunyatan atau apa namanya gitu. Terus fungsi dari penciptaan itu manfaatnya gunanya itu untuk apa sebenarnya Pak Wayan? Iya. Gini. Saya sebenarnya seorang penyanyi juga nih, Mas Hendra. Ya. Pernah dengar lagu saya? Belum. Tapi percaya bahwa saya seorang penyanyi kalau nggak pernah dengar lagu saya? Iya. Enggak sih. Enggak percaya. Bagaimana kita percaya bahwa dia Sang Maha Pencipta kalau nggak pernah mencipta? Iya sih, benar. Bagaimana kalau kita mengatakan dia Maha Ada kalau dia nggak pernah ada? Dia nggak memunculkan sesuatu yang ada. Sama dengan kita. Kita bisa menghayal nih, Mas Hendra. Bisa menghayal, oh saya punya rumah begini, bla 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 bla. Tapi kalau nggak ada, apa yang dilihat kemudian oleh panca indera kita? Apa yang kemudian didengar oleh suara kita? Dengerin saya nyanyi, ya. Pemirsa semua nih dengerin saya nyanyi, saya bisa nyanyi lagunya bisa merdu mengalahkan semua orang, dengerin aja. Lalu saya diam, saya nggak ngomong, nggak nyanyi, kedengeran nggak suara saya, semerdu apa? Kan nggak mungkin. Iya. Maka Sang Maha Pencipta kemudian menunjukkan bahwa saya adalah energi suara. Salah satu kemampuan saya adalah menunjukkan energi suara. Maka saya ciptakan manusia, kamu dengan pendengaran, untuk melihat kemampuanku bermanifestasi sebagai energi suara. Aku adalah kecerdasan semesta yang menunjukkan kemampuanku menjadi energi cahaya. Maka ku ciptakan mata padamu untuk melihatku sebagai cahaya. Tapi kalau cahaya aja hanya lewat, nggak ada tempat yang memantul, kita nggak melihatnya. Maka dia siapkan juga materi-materi, tempat cahaya memantul ke mata kita, baru kita bisa melihat. Kebayang maksudnya? Iya. Jadi semua ini seperti itu. Makanya dulu saya pernah nanya, Tuhan, ngapain sih kamu ciptakan kehidupan? Kamu ciptakan, kamu pelihara, kamu matiin gitu. Terus untuk apa sebenarnya? Ya,
Untuk diriku. Untuk diriku, supaya aku melihat diriku. Seperti kamu menciptakan cermin, untuk apa? Kan untuk melihat dirimu. Ya, memang kamu nggak bisa melihat dirimu, kita kan bisa melihat diri kita. Maka diciptakanlah cermin, kita menciptakan cermin untuk melihat diri kita. Nah, maka semesta kemudian menciptakan beragam makhluk yang tak terbatas. Untuk apa? Untuk menunjukkan ketak terbatasannya. Ada yang bisa begini, ada yang bisa begini, ada yang bisa begini, ada yang bisa begini. Gitu. Tapi kalau satu orang aja menguasai semuanya, yang lain nggak menguasai semuanya, nggak bisa hidup. Seperti itu. Nah, tetapi kenapa ya definisi Tuhan sebagai sebuah kecerdasan semesta yang tak terbatas, seperti yang ditemukan oleh Dr. Wayan itu tidak diajarkan di agama-agama kita yang diakui gitu ya, ada 6. Sebenarnya bukan yang paling benar, yang mampu diakomodir oleh pemerintah, lebih tepatnya mungkin begitu gitu ya. Nah, kenapa kemudian justru dianggap sebagai sosok lah yang kemudian bisa mengatur usiamu panjang pendek, rezekimu, kamu jadi orang miskin apa enggak, dapat jodoh apa enggak, gitu. Itu penyebabnya apa, Pak? Ya, karena kita sosok. Karena kita sosok, maka kita membutuhkan sosok yang lebih tinggi. Ya, kalau kita bukan sosok, mungkin kita nggak butuh sosok lagi kan. Kalau kita hanya kecerdasan, maka kita nggak perlu apa-apa lagi untuk mengenali diri kita. Nah, contoh nih misalnya. Kenapa kita butuh HP, butuh kamera, untuk menyimpan apa yang kita lihat. Tapi kan dulu kita menyimpannya di sini. Tapi apa yang tersimpan di sini kan nggak bisa diketahui oleh orang lain. Maka kita ciptakan sesuatu yang bisa menyimpan apa yang kita lihat dan bisa kita tunjukkan pada orang lain. Nah, hal yang sama terjadi. Seseorang itu membutuhkan simbol-simbol. Nah, misalnya itu begini. Ketika saya katakan nasi goreng, itu misalnya. Mas Hendra pasti punya bayangan nasi goreng. Ketika saya katakan nebosi, punya bayangan enggak? Enak loh nebosi itu. Kan susah membayangkan. Maka kita membutuhkan sesuatu. Ya, sesuatu untuk kayak gini loh maksudnya. Nebosi itu begini jenis makanannya. Nah, artinya ketika kita membicarakan Tuhan yang tak terpikirkan, namanya juga tak terpikirkan, sementara kita harus memusatkan pikiran padanya. Nah, itulah kemudian dia menjadi nya itu tadi. Menjadi sehingga muncul teologi. Nah, inilah yang kemudian kalau di ajaran Hindu sendiri Kang Mas Hendra ya. Tuhan itu tidak disebut sebagai sebuah nama. Dia disebutnya Tat. Mungkin di Islam menjadi Zat, mungkin ya. Dia Tat. Tat itu artinya engkau. Nah, ketika engkau muncul, menjadilah dia subjek. Tapi begitu menjadi itu, dia jadi objek. Akhirnya apa? Tat tuam asi. Itu pun adalah engkau. Itu pun adalah engkau, gitu ceritanya. Jadi itu pun adalah engkau, itu tuh objek. Begitu jadi engkau, jadi subjek. Jadi sesungguhnya dia boleh menjadi objek, dia boleh menjadi subjek. Cuman kalau kita katakan objek, akhirnya kita mengolah dia. Tapi kalau kita jadikan dia subjek, maka kita yang diolah oleh dia. Nah ini, pilih yang mana. Gitu. Makanya, ketika dia menjadi subjek, orang kemudian menggambarkan. Kalau tidak salah nih, di Islam kan tidak boleh menggambarkan. Supaya kita nggak berkelahi urusan menggambarkan dia yang tak tergambarkan. Gitu. Sehingga ketika dia tak tergambarkan, berarti dia kan sesuatu. Bukan seseorang, sesuatu kan. Sesuatu itu kan objek. Makanya untuk mengatakan dia sesuatu dan bukan orang, maka ditulislah dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Gimana membayangkan coba? Setelah dia bukan laki-laki dan dia bukan perempuan, juga dikatakan dia tak terpikirkan. Lalu gimana? Dan dia tak berwujud pula. Nah, bisa nggak membayangkan Tuhan yang tak berwujud? Sekaligus tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak basah oleh air, tidak kering oleh angin. Ya, dia adalah maha besar, sekaligus juga maha kecil, kan susah. Apa yang kemudian kita jadikan kata untuk mewakili semua sifat itu? Tapi begitu saya dikasih kecerdasan, akulah kecerdasan semesta. Aku kecerdasan. Tinggal pilih yang mana? Aku sebagai subjek, apa kecerdasan sebagai objek? Di situ kemudian saya paham. Saya abaikan akunya, saya fokus pada objek. Dia atau itu sebagai kecerdasan. Saya cocokkan. Ternyata iya, kecerdasan semesta itu tidak basah oleh air, tidak kering oleh angin, tidak terlukai oleh senjata, dan bahkan tidak terpikirkan. Apa sih kecerdasan itu? Ada tapi nggak bisa dipikirkan.
Tapi kita bisa melihat kebenarannya. Contoh nih kebenarannya. Kalau kita melihat bunga di setiap ciptaan, kita kan jadi kagum. Coba nih misalnya, ini ada bunga bougainville, ada warna-warni yang berbeda. Pertanyaannya begini, tanahnya sama, air yang dipakai nyiram sama, udaranya sama, cahaya mataharinya sama, tapi bagaimana bisa menciptakan bunga-bunga berwarna-warni berbeda? Tuhan bekerja sebagai sosok apa? Apakah Tuhan di mana-mana sibuk bikin ini? Sosok seperti apa yang akan kita gambarkan tentang Tuhan yang sedang mewarnai bunga-bunga? Susah kan? Itu bunga ya. Mungkin lebih jauh, mungkin saya ke depan akan minta Pak Wayan ke depan tapi mungkin ya berbicara tentang kalau yang saya alami sendiri gitu kan ya. Tiba-tiba kok terus kemudian kita bangun itu jam berapa gitu tersistematis gitu ya. Tentang kecerdasan tubuh kita sendiri mungkin banyak keajaiban-keajaiban gitu ya Pak Wayan ya ke depan ya. Nah, di Jawa sama di Bali, kecerdasan itu kemudian menemani kita menjadi apa yang disebut sedulur papat. Saudara empat, kandapat. Nah, itulah yang kita connect. Malam-malam kalau mau baik bangunkan besok saya pagi-pagi jam sekian. Jadi bisa kita nunggu jamnya. Kita nunggu alarmnya bunyi, kita matiin. Padahal kita setel alarm untuk dibangunin sama alarm. Tapi akhirnya kita yang nunggu alarmnya hidup. Iya bener itu. Pernah nggak? Iya sih. Itu tampaknya serem, sebenarnya nggak serem. Kok bisa gitu ya? Itu hal yang sangat-sangat biasa. Karena tadi kecerdasan semesta itu, ya, lalu karena ada di mana-mana, dia menjadi kecerdasan atas sadar. Itu roh kita. Kecerdasan atas sadar, roh kita itu yang kemudian sering mengalirkan wahyu, ilham, inspirasi. Gitu makanya disebut turun. Oke, siap. Turun kepada siapa? Kepada kecerdasan sadar di pikiran kita. Lalu, tubuh kita sendiri adalah sel-sel yang ada kecerdasan DNA di dalamnya. Itulah kecerdasan bawah sadar yang bisa menerima perintahnya turun dari pikiran sadar kita. Kalau kita punya keinginan untuk afirmasi, visualisasi, ciptakan ini, gitu. Itu konsepnya. Jadi, meditasi itu mau ngapain? Makanya lagi-lagi. Ada yang bilang meditasi cukup diam, duduk hening, boleh. Atau meditasi untuk mengakses kecerdasan atas sadar, minta tuntun.